Kita dengarkan bersama, kita saksikan bersama pemaparan beliau melalui video berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan Tribun News dan bapak-bapak peserta Talkshow Indonesia Sehat, ekonomi bangkit di tengah pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia. Hingga 26 Agustus kemarin, kasus COVID-19 terus menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan kasus puncak pada 15 Juli yang lalu. Per hari kemarin jumlah kasus harian Indonesia telah turun 70,2%, sementara kasus Jawa Bali telah turun hingga 78,6%. Perbaikan juga terlihat dari bor rumah sakit yang turun signifikan. Sebagai contoh, bor Wisma Atlet yang mencapai 90% pada puncak varian Delta, saat ini sudah berada pada posisi 12,7%. Dan sementara itu, isoter-isoter lain yang kami siapkan juga sudah banyak yang kosong. Sehingga kemarin kita sudah putuskan untuk kita tunda tutup sementara untuk efisiensi. Tapi dalam waktu cepat, kalau sampai terjadi apa-apa, timbul varian baru lagi ke depan, kita bisa dengan cepat juga membuka. Sebagaimana tema dari Talkshow hari ini, keberhasilan pengendalian pandemi menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi yang cepat. Seiring dengan turunnya kasus, jumlah kabupaten kota yang turun dari level 4 menjadi level 3 atau 2 semakin banyak. Saat ini lebih dari 60% kabupaten kota di Jawa Bali telah berada di level 3 atau 2. Artinya, berbagai aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dapat dimulai kembali dilakukan meskipun dalam kapasitas yang terbatas. Kita juga mulai melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan platform Peduli Lindungi di pusat perbelanjaan atau mal industri, restoran dan transportasi publik dan di berbagai kehidupan lainnya. Karena ke depan kita akan hidup dengan sistem seperti ini. Dalam 2 minggu terakhir kami melihat mobilitas dan aktivitas masyarakat baik untuk berbelanja maupun industri mengalami peningkatan yang pesat. Di satu sisi hal ini tentu positif, mengindikasikan pemulihan ekonomi yang berjalan dengan cepat di luar dugaan kami. Namun di sisi lain, jika kita tidak berhati-hati, peningkatan mobilitas yang terlalu cepat berpotensi pada peningkatan kembali dan penyebaran COVID-19 ini. Untuk itu, pembukaan ekonomi harus kita lakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dengan fokus pada 4 hal, yaitu penegakan 3M, terutama penggunaan masker, penguatan 3T, akselerasi vaksin, dan perluasan penggunaan platform digital aplikasi Peduli Lindungi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sesuai arahan Presiden, kita harus mulai memikirkan strategi untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Salah satu strategi yang ditempuh adalah penyeimbangan antara hidup yang sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi dengan cara menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Dalam hal ini saya berpendapat penggunaan platform Peduli Lindungi akan menjadi bagian utama strategi kita. Peduli Lindungi tanpa disadari akan menjadi bentuk reformasi digital yang akan mengubah cara hidup kita ke depan. Karena dari mulai laboratoriumnya, masuk ke NAR-nya, masuk silacaknya, masuk Peduli Lindung, itu akan bisa memonitor semua kegiatan-kegiatan kita, manakala kita apakah sudah kena vaksin, apakah kita tadi hasil tes lab kita positif, atau kita berhubungan dengan orang yang positif. Nah, Peduli Lindungi akan berfungsi sebagai alat juga untuk screening, tracing, dan memastikan protokol kesehatan dijalankan, seperti yang saya singgung tadi. Melalui fungsi screening kita bisa mencegah orang yang positif atau berisiko tinggi untuk melakukan aktivitas di area publik. Nah, untuk fungsi tracing dengan aplikasi Peduli Lindungi kita bisa secara cepat mengidentifikasi kontak erat jika ada kasus konfirmasi positif. Lalu dengan aplikasi Peduli Lindungi kita bisa memastikan jumlah orang di area publik sesuai dengan kapasitas yang dimungkinkan untuk melakukan social distancing. Jadi sistem ini akan membuat Indonesia kita ini lebih transparan, dan kita akan bisa memisahkan orang yang kena sekali lagi positif untuk tidak bergaul atau tidak di tempat publik. Dan ingat, virus ini bukan aib, siapa saja bisa kena.
hanya kita berjaga-jaga, jangan sampai menularkan ke orang lain dan mengambil tindakan yang cepat bagi yang kena sehingga dia bisa kita hindari dari keadaan yang lebih buruk. Hingga saat ini sudah ada 13.000 lebih outlet yang menggunakan Peduli Lindungi dengan jumlah hit mencapai 9,8 juta. Dari jumlah tersebut kita bisa menangkap 233.000 orang dengan kategori merah, termasuk di dalamnya yang terindikasi kasus positif. Bapak Ibu bisa bayangkan jika mereka yang positif tetap diperbolehkan masuk ke Republik, jumlah orang yang tertular akan sangat banyak. Dengan platform Peduli Lindungi ini kita akan mampu mengurangi risiko penyebaran di pusat mobilitas dan aktivitas masyarakat. Bapak Ibu peserta talk show, kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Dari berbagai macam literatur yang kita dapat, tulisan-tulisan yang kita dapat, belum ada satupun yang bisa menyimpulkan kapan ini akan berakhir. Namun saya yakin kita bisa menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi jika kita konsisten dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama dengan penggunaan platform digital Peduli Lindungi. Untuk itu saya minta juga kepada media termasuk Tribun News untuk mensosialisasikan penggunaan Peduli Lindungi kepada masyarakat. Melalui kerjasama berbagai elemen bangsa, Indonesia dapat mengatasi pandemi COVID-19 dan ekonomi akan tumbuh lebih cepat dan kuat dari sebelumnya. Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada Tribun News untuk peluncuran Tribun Bekasi.com dan Tribun Tangerang.com. Saya berharap Tribun News dapat semakin berkontribusi menyebarkan berita positif untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.